Di video sebelumnya kita sudah membahas ya untuk BMW X3 M Sport dengan kode bodi G01 LCI, di mana mobil itu sangat populer di mata kalian sebagai customer. Dan di video kali ini saya akan membahas secara lebih detail untuk generasi terbaru dari BMW X3 dengan kode bodi G45. Seberapa menarikkah mobil ini? Apakah mobil ini layak untuk menggantikan atau meneruskan kode bodi G01 yang sangat populer itu? Tonton video ini hingga akhir. Sebenarnya secara sekilas sih saya sudah pernah membahas ya BMW X3 M Sport generasi terbaru ini sewaktu Gias. Mungkin kalian sudah pernah melihat videonya, di mana waktu itu yang menjadi display adalah yang warna dun grey. Nah, tapi kita belum melihat secara lebih detail dan dekat apa saja sih yang menjadi perubahan dibanding generasi sebelumnya. Kode bodinya berubah, otomatis ini adalah generasi all new dari X3. Yang tadinya kode bodinya adalah G01 menjadi G45. Makanya secara perubahan eksterior, interior, dan juga mesin ini bisa dibilang cukup masif. Nah, tapi apakah desainnya yang baru ini bisa cocok untuk kalian? Sekarang kita akan lihat yuk. Saya akan membahas untuk bagian depannya, dan sambil kalian melihat video ini kalian coba nilai ya, seberapa menarikkah desain bagian depan dari mobil ini. Kalau saya pribadi, saya sih suka ya. Emang kebiasaan dari BMW, desainnya waktu awal-awal itu bisa dibilang sedikit kurang bisa diterima, tapi lama-kelamaan nggak tahu kenapa kok jadi bagus. Karena saya pernah lihat mobilnya di jalan, sering lihat juga demo car kita yang warna dun grey, dan ini apalagi menjadi display ya. Dan itu terjadi bukan hanya di bagian depan tapi bagian belakangnya saja. Nanti kita akan jelaskan ya. Secara bagian depannya perubahannya signifikan. Lampunya sekarang ini hanya single proyektor, tapi dual buah DRL-nya tetap ada berbentuk L-shape yang di bagian sisi terluar dari lampunya. Kemudian X3 ini sudah dilengkapi dengan iconic glow kidney grill ya, dan ini menambah kesan yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Lalu aksen kidney grillnya ini juga motif yang baru dari BMW generasi sekarang, seperti ada garis lurus yang seperti dipotong oleh garis melintang dari sisi kanan bawah ke kiri atas. X3 ini saat ini hanya ada satu tipe, yaitu X320 ya. Sudah tidak ada X3 xDrive 30i, tapi sama-sama ini sudah berpenggerak all wheel drive ataupun xDrive kalau BMW itu bilangnya. Trimnya M Sport ya, dan di sini sudah dilengkapi juga dengan adaptive cruise control, kalau BMW menamanya driving assistant profesional. Kita bergeser ke bagian samping. Ringnya sih secara velg masih sama, ring 20. Tapi motifnya ini berubah. Lebarnya untuk yang depan adalah 255/45 R20, dan remnya pun ini dari M yang dikelir berwarna biru seperti ini. Opsi warnanya ini adalah Tanzanite Blue ya. Warna yang mirip seperti stok kita yang dulu, yaitu BMW i4 ya. Ini adalah warna yang sama. Tangkai spionnya berwarna silver seperti ini, menambah kesan kontras ya, jadi nggak polos-polos banget. Dan mobil ini sudah dilengkapi oleh kamera 360. Kemudian seperti BMW zaman sekarang, handle-nya sudah rata dengan bodi. Karena kenapa? Karena di generasi terbaru X3 ini nantinya akan ada iX3-nya. Jadi memang menurut BMW ini akan menambah aerodinamis ya, untuk angin itu tidak ada turbulensi di handle pintu. Ujung-ujungnya adalah masalah efisiensi. Bagian belakangnya bannya lebih besar, 285/40 R20. Walaupun ini adalah all wheel drive, tapi all wheel drive-nya dari BMW ini belakangnya 60%, depannya itu 40% ya. Kemudian list chrome ini hanya setengah nih di bagian tengah, bawah ke tengah saja. Bagian atasnya ini adalah
piano black. Ada roof rail juga nih yang bisa kalian pakai untuk menaruh roof box kalian. Sekarang kita bergeser yuk ke bagian belakang, tapi karena ini angle-nya cukup sempit, saya akan merubah posisinya menjadi first person. Let's go. Nah, inilah bagian belakang dari mobil ini. Menurut kalian gimana? Awalnya ini sulit diterima oleh mata saya juga, tapi nggak tahu kenapa kok lama-lama bagus. Saya pernah lihat di jalan yang warna black sapphire-nya, kemudian Demokar kita warna dun grey-nya, dan ini warna Tanzanite blue. Lama-lama bagus. Lampunya ini positif banget perubahannya ya. Lampu sennya ada di bagian tengah sini, dan lampu mundurnya seperti BMW zaman sekarang yang ada di tengah bawah ini ya. Kemudian ini pintu bagasinya besar sampai ke bagian tengah sini, dan ini membukanya di bagian bawah sini. Kemudian X320 ya, sekarang penamaannya nanti kita akan bahas untuk mesinnya. Sekarang kita akan bahas untuk bagasinya. Bagasinya ini bisa dibilang cukup besar. Ada tray juga di sini ya. Dan kita akan lihat yuk, apakah di bawah lantai ini ada ruangan lagi? Ternyata ada ya. Jadi ini bisa dipakai untuk ban space saver ya, dan toolkit semuanya akan diletakkan di sini. Satu hal yang menarik yang dari dulu ada di generasi G01 dan tetap diteruskan di generasi G45. Pintunya semua sudah full elektrik ya, jadi kalian tinggal pencet tombol saja. Bagus, lama-lama desainnya itu bagus. Sekarang kita akan bahas mesinnya yuk, untuk melihat apa yang menjadi perubahan dari mobil ini. Let's go. Sekarang kita bahas mesinnya yuk. Mesinnya sih, kalau kalian pernah lihat video kita sebelumnya yang BMW 520i M Sport, sama. Ya, ini masih menggunakan mesin yang sama seperti generasi sebelumnya, yaitu B48 series 2000 cc twin power turbo. Tapi sama seperti 520, ada unit mild hybrid yang ditambahkan baterai 48 volt yang berfungsi memperhalus performa dari mobil ini serta meningkatkan efisiensinya. Memang tenaganya tidak sebesar generasi G01 LCI yang versi M Sport sampai 258 HP, tapi untuk sekelas dalam tanda kutip 20 ya atau 20i, tenaganya meningkat. Dulunya generasi G01 adalah 184 horsepower, tapi sekarang meningkat menjadi 190 horsepower. Dan torsinya juga meningkat, sekarang ada di 310 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda seperti yang tadi sudah disampaikan melalui transmisi ZF8 percepatan. Nah, sekarang kita langsung bahas yuk untuk interiornya, karena banyak hal menarik yang bisa dikulik dari mobil ini. Let's go. Ya, interiornya berubah total. Kalau yang generasi 01 menggunakan iDrive 7, sekarang sudah iDrive 9. Bukan 8.5 lagi, tapi 9. Di sini kalian bisa nonton YouTube dan melakukan banyak multitasking melalui mobil ini. Lalu, kalau kalian sudah pernah melihat atau diperkenalkan oleh tim bisnis konsultan, welcoming light-nya bisa diatur-atur ya. Ada beberapa model atau efek yang bisa kalian terapkan. Dan ini sih sangat positif sekali secara perubahannya. Selain itu, ambience light-nya saya suka untuk BMW zaman sekarang. Karena kenapa? Sangat atraktif. Kita coba ya masuk ke bagian sport mode nih ya. Akan berubah menjadi warna merah dari sisi door trim ke tengah. Kemudian akan ada lampu yang berlari berwarna biru membagi panel tengah ini. Kemudian kalau kita masuk ke mode efisien akan berubah total, semuanya menjadi warna biru ya. Dan ada sisi warna putihnya juga di bagian setengahnya. Ini sangat terlihat bahwa BMW itu ingin sesuatu yang lebih atraktif dan interaktif untuk kalian sebagai pemilik dari mobilnya. Lalu wireless charging ada ya. Kemudian cup holdernya ada logo M-nya di sini. USB Type-C-nya sekarang ada di sini, dan
kisi AC, kemudian buka tutup kisi AC-nya ini sama, mirip seperti yang di contoh di i5 atau 520 ya. Tapi ini ada aksen-aksen garis ini yang kayaknya cuma ada di X3. Nanti kita harus cek ya. Kemudian head up display sudah ada dan pengaturan lampunya sekarang berubah. Pengaturan lampunya kalau dulu kan di bawah kisi AC ya. Kalau yang contoh di i5 atau di iX sekarang ada di tuas sen ini ya, dan sama seperti BMW zaman sekarang ketika ada garis tiganya ini menjadi shortcut untuk ke sebuah menu tertentu. Panoramic sunroof hilang ya, sekarang hanya ada panoramic roof ya. Bagi saya ini menjadi positif juga karena tidak banyak customer yang akan membuka sunroofnya, tapi ini akan menambah kesan terang juga dari mobilnya. Satu hal lagi yang saya suka adalah kalian lihat kameramen bisa ke door trimnya, itu panelnya semua terkesan seperti plastik tapi ini touchpad ya. Jadi untuk membuka dan menutup kisi AC yang ada di dashboard kiri dan kanan itu ada di door trim, dan kalian lihat ada seperti cekungan di door trimnya untuk masuk ke bagian dashboardnya ya. Ini sangat terlihat dan niat sekali BMW dalam mendesain dashboard seperti ini. Jujur saya suka sekali dengan desainnya. Sound system sudah Harman Kardon seperti 520i, generasi terbaru dari BMW, walaupun tidak perlu yang 30i, semua sound system sudah dari Harman Kardon. Pedal shift sama ya, ini tuas konsol tengah ini sama semua seperti BMW yang pada umumnya, dan walaupun ini seri SUV, teleskopingnya jauh sekali ya. Ini akan sangat fleksibel untuk berbagai jenis postur kalian. Kaki bisa lurus, tangan itu bisa membentuk sudut yang ergonomis, yang aduh enak banget duduknya. Ini poin yang hanya bisa kalian dapatkan, saya rasa hanya ada di BMW saja ya. Kurang lebih seperti itu untuk interiornya. Kalian harus lihat saja sendiri ke showroom atau janjian dengan bisnis konsultan untuk test drive secara langsung. Untuk feel-nya seperti apa saya belum bisa menjelaskan karena saya belum pernah mencoba mobilnya. Tapi yang jelas secara experience duduk di dalamnya ini positif ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan untuk melihat apa yang bisa menarik untuk kalian dari mobil ini. Let's go. Bagaimana kesimpulan untuk dari mobil ini? Untuk kalian yang memang sedang mencari X3 dan secara budget pun sebenarnya tidak masalah, saya bisa bilang bahwa apa yang menjadi perubahan dari mobil ini sangatlah positif dan worth to buy untuk kalian. Karena kenapa? Eksterior, interior, mesinnya mengalami perubahan yang sangat masif. Saya jamin ketika kalian pakai mobil ini di jalan akan banyak sekali orang yang menoleh karena satu, ini memang mobil yang sangat baru, dan yang kedua, desain dari BMW ini yang sangat unik di jalan. Awalnya mungkin buat beberapa orang tidak cocok, tapi percayalah, lama-lama kalian pasti akan suka. Ya, unit ini ada di BMW Tunas Hayamuruk. Buat kalian yang penasaran bisa langsung janjian dengan tim bisnis konsultan Hayamuruk untuk mendiskusikan mobil ini, atau kalian yang tidak sempat silakan hubungi tim bisnis konsultannya untuk membawakan unit test drive-nya yang ada di kantor kita. Untuk harganya, kalian bisa langsung kontak saja kepada mereka untuk mendapatkan informasi dan harga terbaik yang bisa kalian dapatkan. Ya, semoga unit ini, X3 terbaru ini bisa sampai ke rumah kalian, karena percayalah kepada saya, ini mobil yang sangat bagus. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari BMW X3 ini. Tapi untuk kalian yang masih suka dengan generasi G01, kita BMW Tunas Premium Selection masih punya unitnya, ada dua. Kita udah bikinkan videonya, ada yang warna Black Sapphire dan Brooklyn Grey. Itu harganya 1 miliar kecil saja. So, terserah kalian. Mau yang kondisi baru atau yang kondisi dari certified pre-owned, terserah kalian. Kalian bisa langsung hubungi dari tim BMW Tunas Hayamuruk. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.